Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Yeay. Finally kita ketemu lagi. Ini sekarang kan teman-teman kan umurnya baru 20-an lah ya. Of course dong. Oh, 20 tahun. 20-an. Gua 21. Ya, 21. 20-an 15 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih betah ngejomblo, masih malam begini sendirian gitu, nggak terikat. Oke, Dimulai silakan yang paling muda, yang paling tua. Yang paling muda paling dong, tua dong. Nino dong, pemuda. Kenapa kalian kalau yang nama ngomongin soal yang paling muda ke gue lagi ke gue? Iya kan, Papa kan wajahnya ini baby face, model harus gitu. Coba kenapa? Boleh saya jawab dengan bahasa Espanya? Boleh, bahasa yang lain, planet. Boleh. Coba Anda jawab dengan bahasa Urdu. Dia Urdu aja nggak tahu. Kayaknya lebih cocok menjawab dengan bahasa Rusia. Rasya. Oh, Kenapa memilih untuk bisa diam nggak? enggak. Kenapa saya memilih untuk sendiri? Simpel sih, belum ketemu yang cocok kayaknya. Orang mengatakan bahwa saat yang bagus untuk menikah adalah di umur 20-an. Ya bener dah, 25, 27 untuk laki-laki, untuk perempuan mungkin 22 sampai 25. Kalau 27 itu udah kelewat banget. Biasanya kata orang. Kalau misalkan kita udah melewati fase di mana umur kita 27, kita sudah berkarir, biasanya udah merasa agak sedikit malas untuk bermain-main. Benar, bermain-main dan berkata bermain dengan jodoh. Biasanya di umur 27 kita lebih mencari yang nyaman, tidak pacaran lagi, tujuannya udah untuk yang serius. Tapi kalau udah fasenya lewat dari 30, kita udah malas untuk yang namanya berkomitmen, kita sudah nyaman dengan atau merasa udah settle dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Yang saya rasakan, yang aku rasain ya. Dan nyarinya yang sekarang itu yang cocok ya belum ketemu, belum jodohnya. Jadi bukan masalah umur sih sebenarnya. Kadang untuk orang-orang kan mengatakan bahwa kalau misalkan kita punya pasangan cepat kawin, di adat kita adalah orang yang mapan. Tapi mapan kan nggak dilihat dari status kita berkeluarga. Itu sih menurut aku. Ada yang paham nggak sih dia ngomong apa? Enggak. Maaf, pardon me, I don't understand. Mencoba buat paham tapi gagal paham. Gue aja merasa gue juga nggak paham dengan apa yang gue omongin. Apalagi kesimpulannya ya boleh saya jawab dengan bahasa Filipin. Boleh. Boleh. Kalian ngaca aja, udah ngaca. Oh nggak? Boleh. Lator. Jadi poinnya kenapa Nino masih jomblo? Belum ketemu yang Karena cocok. ada yang cocok. Belum ketemu yang cocok, bukan nggak ada yang cocok, belum ketemu yang cocok. Belum ketemu yang cocok. Belum ketemu yang cocok, oke. Tapi ada hasrat kan? Itu pertanyaan Hasrat untuk menikah begitu Ya. maksudnya. Untuk menikah gitu maksudnya. Hasrat untuk Karena kan sebagian dari ada iman. orang yang memang nggak mau menikah kan. Itu yang Tapi kadang-kadang gini, faktor background yang membuat seseorang itu lama menikah ada faktor sebelumnya, tapi nggak mungkin akan dibahas di sini juga kan. Tapi kalau berhasrat untuk menikah pasti ada berhasrat, nggak mungkin enggak, ya kan. Salah satunya pengen punya keturunan, benar. Iya, gua ada. Okay. Kalau buat gua, apa ya? Sebenarnya ya belum waktunya aja gitu loh, belum waktunya aja. Kalau beberapa yang ketemu ada yang cocok, tapi habis itu kan beberapa untuk mencoba untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, ternyata Tuhan berkata, oh nah, itu bukan buat lo gitu loh. Simpelnya gitu sih kalau gua memandang soal pernikahan, soal masa depan kayak gini-gini. Kalau
dibilang untuk sengaja menunda. Kalau gue pribadi tuh gue nggak pernah menunda itu gitu. Nggak pernah berencana untuk di umur sekian atau diperlambat, dipercepat atau punya target terlebih dahulu sebelum ada komitmen menikah. Buat gue secara pribadi tuh nggak ada. Jadi ya udah berjalan aja gitu loh. Dimana Tuhan mengatakan jodoh gue sudah ada gitu ya, dan gue harus melakukan menuju perjanjian pernikahan, ya udah gue akan melakukan itu gitu. Tapi so far sampai hari ini gue belum ada di titik itu. Nah terus kalau orang-orang kan berpandangan gitu, apakah memang harus karirnya mapan dulu atau apa. Tapi menurut gue itu nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Karena ya maut rezeki jodoh itu kan ya hak prerogatifnya yang punya kuasa gitu loh. Kita tuh kan nggak tahu ya kehidupan orang seperti apa. Misalnya gue komentarin nih Randy, Ren udah dong lu nikah deh, lu nunggu apa lagi gitu, nunggu mapan, nunggu ini. Cuman kan gue nggak tahu persis yang menjalani hidup dia itu kan dia gitu. Jadi gue nggak terlalu nggak terlalu respect ya kalau orang-orang yang terlalu mengomentari itu. Bukan karena pernah patah hati atau gimana gitu? Enggak sih, gue nggak yang kayak gitu-gitu. Alright. Luar biasa Anda ini. Nah, kalau gue sih sebenarnya ada beberapa faktor sih, Bu. Satu itu lebih kepada mindset. Kalau gue pribadi, gue selalu merasa tuh gue belum siap. Either itu siapnya secara psikologisnya, juga secara finansialnya. Artinya gue selalu merasa belum cukup nih, untuk gue pribadi aja rasanya belum cukup. Apa kabarnya nanti nih kalau misalnya udah ada keluarga segala macam harus berbagi. Egois sih sebenarnya. Jadi emang dari mindset gue tuh masih ada yang seperti itulah, ibaratnya kalau dibilang nggak bener sih, iya nggak bener, karena masih selfish banget gitu. Yang kedua, gue sedikit picky sih, Bu. Memilih. Jadi misalnya deket sama seorang si A, nah sebelum ini jalan agak lama apa gitu, terus gue melihat sesuatu ada yang tidak sesuai nih dengan keinginan gue, apakah misalnya ada sikapnya dia yang nggak sesuai dengan gue, atau misalnya pola pikirnya nggak sejalan dengan gue, atau misalnya contoh gampang aja gini deh, dari cara dia ngejawab WA itu, kalau dulu pernah ada yang deket ya, cuman terhenti karena hanya masalah cara dia ngejawab WA yang menurut gue itu alay. Berat. Dan itu gue gak mau lagi lanjutin, udah, karena menurut gue langsung ilfil ya. Ini kejadian baru-baru ini. Real. 2019. Yang ketiga, ini sebenarnya memang dari permintaan dari orang tua sih, Bu. Nyokap gue kan cuma tinggal nyokap ya, bapak kan udah gak ada lagi nih, tinggal mama nih. Nyokap itu maunya itu emang pure Minang. Ya, kalau kenapa gue pikir, karena mungkin dari orang tua gue juga sendiri itu terlalu, kalau dibilang, ya namanya juga orang tua ya, kalau menurut gue ya, dia nggak mau anaknya salah dapat orang nih, jadi dia maunya yang seperti ini. Waktu wanti sih, cuman efeknya ke gue juga jadinya terlalu picky. Jadinya, kalau gue pribadi itu efeknya adalah karena terlalu lama jomblo nih, terlalu lama sendiri nih, artinya bukan berarti nggak ada ikatan ya, Bu. Maksudnya walaupun ada kedekatan, habis itu nggak jadi, kan sendiri lagi nih. Itu jadi sesuatu yang nyaman, comfy. Ya, benar nggak? ya. Bener, Nino tadi juga bilang gitu. Nah, itu. Jadi kalau gini, kalau di gue ya, bener sih. Maksudnya karena saking nggak ada yang, kalau sampai sekarang, sampai hari ini kalau kita simpulin kan nggak ada yang berhasil ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Sejauh ini. Hasilnya apa? Secara sengaja atau tidak, jadi kesendirian itu udah menjadi sesuatu yang bukan yang harus diratapi, ditangisi, atau sesuatu yang asing buat kita. Ya udah gitu. Itu aja jadinya gitu. Maksudnya ya teman-teman itu pada makanya lu punya istri dong, biar ada masakin apa segala macam waktu bulan puasa segala macam. Menurut gue itu bukan patokan, yang indikatornya bukan seperti itu. Ketika lu sendiri, lu juga bisa, kalau lu bisa masak ya udah, kenapa harus bersedih gitu. Sementara lu bisa kerjaan itu kok tanpa harus ada orang lain gitu. Baik, Pak. Ngomong-ngomong, lampu di Nino rumah mana mati. ya mukanya? Wah, tokennya habis. Tokennya habis nih pasti. Lampu di rumah gua. Gue pikir. Tokennya habis. Gitu. Sumpah. Lampunya di rumah papa Ini- mati. Ini kejadian yang fenomenal Aku dan luar nggak biasa gitu loh. Aku nggak bisa gabung ya, kalian aja. Aku out atau gimana?
Nggak usah kayak gitu Ya aja. biar Nanti aja dipasang, suaranya ada. Suaranya nanti masuk. dipasang Suara foto aja. Nino aja, nggak apa-apa. Iya. Fotonya kan Ya, ada. tapi lampunya mati, nggak bisa lihat wajah aku, kan yang muncul wajah aku. Nggak apa-apa kan nggak pakai wajah. Justru Nggak apa-apa. karena lampu mati ini nilai jualnya tinggi loh. Mm-mm. Foto kamu kan Itu bagus. Enggak, maksudnya justru bagus kayak gini, nggak kelihatan wajah. Mm-mm. Banyak yang camur ya. A few moments later. Iya, sebenarnya nggak jauh beda sih sama teman-teman yang lain. Cuman mungkin yang paling signifikan sih lebih berpikir maksudnya emang menikah itu jadi goal utama untuk setiap orang. Gitu. Goals gua sama goals lu kan nggak tentu sama. Goals orang belum tentu semuanya menikah cepat gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kenapa belum menikah, kalau pertama memang sampai sekarang menikah itu belum menjadi goal yang utama. Taruhlah mungkin kesiapan, mungkin udah dekat sama beberapa orang, mungkin jalannya udah mungkin udah bisa ke arah sana. Kemudian mungkin untuk sekedar untuk hidup berdua mungkin punya uang yang dibilang misalnya pas lah, walaupun nggak berlebih. Tapi memang kalau memang mindset-nya belum ke sana ya, terus kenapa harus dipaksakan? Sekarang pertanyaannya adalah, kita di Jakarta yang hidup dengan kondisi sekarang yang merasa terlalu telat, yang terlalu lambat, atau teman-teman yang hidup di kampung dengan pola pikirnya yang kita nggak harus munafik ya, karena memang di kota sama di kampung memang beda pasti pola pikirnya. Kita yang terlalu lambat atau mereka yang terlalu cepat, itu juga harus dipertanyakan. Di gue pribadi sih memang sampai sekarang belum jadi prioritas utama. Tapi kalaupun ternyata memang secepatnya ternyata toh ada dapat yang benar-benar pas, yang secara karakternya cocok, ya kenapa enggak. Tapi sampai sekarang sih salah satu hal yang utama juga mungkin karena memang belum jadi prioritas utama. Yang kedua memang karena masih banyak banget mimpi-mimpi yang belum bisa terrealisasi. Sebenarnya takutnya gini loh, dengan menikah takutnya mimpi-mimpi yang diinginkan bisa apa ya bahasanya? Terskip. Hambat. Keganggu ya. Salah satunya mungkin traveling kemana yang belum kesampaian. Soalnya pikir aja kalau seandainya nikah, gue harus mikirin istri tinggal di rumah, anak tinggal di rumah, kayaknya nggak bakal mungkin bisa solo traveling, nggak mungkin bisa traveling dengan teman-teman dekat, nggak bisa mungkin kumpul dengan teman-teman dekat yang itu udah jadi sebuah kebutuhan. Sampai ada kepikiran-kepikiran kayak gitu yang, aduh kayaknya jangan dulu deh, karena memang usia pun sebenarnya juga belum usia menikah sih ya. Masih 20 ya. 20 soal. Iya, betul. Yang kedua itu untung banget sih di keluarga, tante itu kakaknya mama, kan cewek semua tuh, sepupu-sepupu rata-rata cewek semua. Dan mereka rata-rata telat nikah semua. Rata-rata nikahnya di usia 35, ada yang nikahnya di usia 37 apa ya? Memang rata-rata nikahnya lama banget. Mereka dosen semua, mungkin mereka lebih ngejar karir atau apa. Jadi support dari keluarga pun ada sisi yang ketika ada yang nge-push buat nikah, misalnya dari mama atau dari papa. Terus ada yang nge-backup, dari tante ada yang nge-backup gitu. Jadi kayak, oh ternyata gue punya support system nih yang mendukung gue buat, oh ya udah deh gue masih bisa sendiri. Jadi salah satunya sih untungnya sih gitu. Kalau di gua nih, pressure itu tidak hanya dari keluarga aja, datangnya dari kantor pun juga seperti itu gitu loh. Jadi karena memang kebanyakan di kantor gua itu ya isinya juga banyak milenial ya, dengan kondisi dan sudah menikah semua, rata-rata seperti itu. Jadi pressure itu kenapa belum nikah segala macam, terus dorongan untuk segera menikah itu gede gitu loh di kantor. Sementara realitanya mereka ibaratnya nge-push untuk menikah cepat segala macam. Gua sendiri itu terkadang juga menerima cerita-cerita dari mereka bagaimana kehidupan mereka setelah menikah. Mereka yang berantem dengan suaminya lah gitu, mereka nggak bisa ini lagi, itu lagi segala macam. Ya, itu kan menjadi ibaratnya menjadi kayak semacam insight di kita nih, ternyata mereka sendiri setelah menikah mereka mengalami kondisi yang seperti ini. Itu kan berarti jadi pertimbangan kita nih gitu loh. Jadi nggak, ibaratnya pernikahan itu memang tidak seindah yang mereka sampaikan ke kita untuk ibaratnya untuk membuat kita segera menikah nih gitu loh. Itu kalau di kantor gua ya, pressure-nya gede kalau menurut gua. Kalau itu ya ngomongin gitu,
itu berpengaruh banget sih kalau di tempat gue. Karena di tempat gue hidup punya lebih dari satu pasangan itu menjadi hal yang sangat biasa. Perceraian jadi rate-nya sangat-sangat tinggi banget. Rate perceraian itu di tempat gue bekerja itu sangat tinggi banget. Sama perselingkuhan itu sangat udah hal yang biasa. Jadi mungkin salah satu bener banget sih memang lingkungan kerja jadi secara nggak langsung ngaruhin ya ke psikis kita. Bener. Ngaruh, karena kan kita berjam-jam bersama mereka gitu kan, dengan mereka gitu. Pasti Iya. itu ngaruh pasti. Ya kalau gue sih memang dari kesiapan kemapanan tadi kan belum siap sama sekali, walaupun malah adik gue udah nikah. Cewek. Adik gue cewek gitu kan, udah nikah dulu karena umurnya jauh daripada gue. Itu mungkin malah gue bertanya, emang lu udah siap dengan umur Lu aja masih 17, berarti adek lu kalau jauh masih 10 tahun 10 tahun, iya. Ini. Iya kan? Di umur 10 tahun itu dia udah merasa siap untuk menikah gitu loh. Sementara di umur gue yang 17 tahun ini masih belum siap. Karena seperti yang pendahulu saya bilang ini, yang buyut saya ini, iya 20 tahun ini, benar gitu dibilang. Ada plan-plan yang harus dipikirkan. Ada me time-nya yang belum diwujudkan gitu. Gue tuh punya sepupu yang tahun ini tuh udah kepala 4. Sepupu gue ini kalau ditanyain hal yang begini, itu tuh bisa marah. Kalian gimana? Kalau ditanya gitu tuh naik pitam nggak? Kalau gue dulu deh, kalau yang itu pasti naik pitam, gue masih muda. Nah jadi kalau gue tuh jadi bahan bulian sebenarnya. Jadi bahan bulian kenapa belum nikah di umur segini gitu kan. Padahal gue masih muda gitu loh. Iya. Kenapa harus mikir kayak gitu maksudnya? Dibilang Tampang marah. Lu kali. Enggak. Apa? Tampang lu kali. Tampang lebih gue bawah. Enggak, tampang lu tua soalnya. Malu. Mending nggak usah deh nanya kayak gitu, apalagi lu nggak tahu banget itu orang seperti apa, dan omongan lu mungkin buat lu itu biasa aja, tapi bisa jadi buat orang tersinggung. Coba Terus dengan wajah murka ngasih tahu. Nggak bisa. Gimana? Coba lihat muka wajah murka. Nggak bisa, karena memang nggak bisa murka. Kalau gua sih sebenarnya nggak naik hitam sih, Bu. Naik gula darah iya. Anda diabetes. Emosi ya. Emosi. Kalau Yosef pernah dijodohin? Gue sering. Bukan sering sih. Oh, sering. Sering sih kalau gue sering banget. Itu kejadian 2 tahun lalu waktu Lebaran. Jadi tiba-tiba itu orang ke rumah gue gitu loh. Terus tiba-tiba dia udah sama nyokapnya, mau bapaknya itu anak itu cewek. Terus gue nggak suka gitu loh. Gue nggak suka gitu. Dan saking nyokap gue suka sama dia, karena gue nolak, nyokap gue nangis gitu loh. Nangis karena gue nolak itu anak gitu loh. Dan gue di keluarga gue, apa ya, kalau dibilang pemilih sih enggak gitu. Cuma mereka tuh kayak selektif gitu kalau yang mau. Jadi kayak maunya mereka sama maunya gue tuh beda. Pemilih sama selektif tuh apa sih bedanya? Masa selektif tuh gini. Heran deh. Bedanya gini. Selektifnya semakin muda semakin gila. Bikin halu. Kalau pemilih, kalau gue mengasosiasinya kalau pemilih tuh lebih ke orangnya, lebih ke ceweknya. Kalau nyokap gue, bokap gue ngeliat enggak, keluarganya dulu. Kalau menurut dia keluarga mak bapaknya baik, keturunannya baik, ngomongnya baik, angkunya Buya dan segala macam, ya udah itu anak cocok buat lu gitu. Angkunya itu, Buya. Buya maksudnya ustadz lah gitu ya, maksudnya dari keluarga apa gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Mengerti, Swadika. Nah, menurut nyokap bokap gue itu udah cocok buat gue. Gitu. Pas udah dapet, punya yang nggak mau. Nyokap lu frustasi. Cari. Makanya gue rasa lu tahu ya, nyokap lu tulis tau nggak? Gimana nggak nangis?
Tapi pernah 2 kali itu cocok. Match nih. Pilihan nyokap gue sama gue tuh match. Ya kan? Kebetulan tuh anak di Jakarta juga. Kerjanya di Tanjung Priok ya, kalau nggak salah. Enggak, di Kelapa Gading. Loading barang di pelabuhan. Dia kayak dosen kan. Dosen di... Ngeri dong. Wonder Woman. Awak kapal. ABK tahu ABK. Iya Tanjung Priok gitu ya kak. Ya kepikiran pelabuhan. Apa ya kan? Karena ABK gue nggak mau. A few moments later. Bukannya kita di umur-umur sekarang ini nggak berusaha untuk kawin, untuk nikah. Gue aja udah pernah ngajak cewek taruh kok, tapi emang nggak jodoh. Coba. Sekarang cara Nino kalau ngajak ceweknya taruh gimana? Coba. Bu, ibu jadi cewek. Gue jadi oke. Pakai lipstick. Jadi ceweknya. Berhijab nggak? Oke. Pakai hijab nggak? Pakai hijab nih. Apa? Gue pakai hijab nih. Assalamualaikum Zainuddin. Hayati lo ya. Hayati. Iya, saya. Assalamualaikum. Gimana Nino? Nah, praktekan. Coba. Waktu itu di saat usia udah mulai senja, Iya, Zainuddin. ketemulah seorang wanita, sebut saja namanya itu Barbara. Siapa? Barbara yang pakai jilbab. Udah mirip anak Buya belum gue? Buaya iya. Oh, atau ABK? Gimana? Anita Perkasa. Lu lebih cocok ABK sih. Wah, kapal. Oke, terus Barbara. Panggilannya Barbara. Oke, 1, 2, 3, rolling on. Action. Mana Zainuddinnya nih? Ini Hayati. Oi. Cepat lah. Kita kan taruhan. Gimana sih? Gue bocah nggak ada. Hayati. Taruh itu tuh bukan Hayati. Ceweknya yang itu. Ceweknya gatel. Ini coba ceweknya gatel. Coba ceweknya yang kalem ya. Oke. Iya. Sorry. Hijabnya yang bener. Poni jangan diliatin. Kayak anak alay. Oke, sorry. Sorry, saya kan bocah, Pak. Ya, kalau yang itu mah gue jijik liatnya. Coba kasih tahu dong, siapa tahu yang nonton ada menjadi kriteria. Apa dulu? Santa. Gue berhijab. Oke. Punya pekerjaan. Ya pasti kalau punya pekerjaan berarti ya kalau di sekarang di Jakarta berarti kalau bisa di Jakarta sih Bu, dan orang Minang sih. Fisik? Dan umurnya kalau bisa, kalau secara umur ya kalau gue sih prefernya memang ya let's say 5 tahun di bawah gue deh. Berarti umur 12-13 gitu? Ya kurang lebih sih Bu. Yang penting udah itu sih, udah menstruasi lah. Yang pasti udah menstruasi dan belum menopause. Yes, itu kan penting. Itu penting. Udah menstruasi. Kalau gue suka tipikal yang rada kalem. Oke. Kalau fisik? Udah. Fisik, ntar dulu. Ya, fisiknya ini, itu kan luas banget tuh. Ini arahnya fisiknya kemana? Misalnya, ya kalau cantik semua orang juga pasti pilihannya akan jauh seperti itu. Cuman kalau gue prefernya itu nggak cantik, tapi manis. Randy charming.
Enggak, charming, Bu, bukan manis. Bukan manis. Ya ampun. Range-nya agak pahit-pahit gimana gitu, Bu. Udah. Oke. Yose, gimana kriterianya? Gua apa ya? Kat. Gua mesti orang Minang sih. Mesti orang Minang. Nggak bisa yang lain dari Minang, nggak bisa. Dari gua pun memang butuhnya memang orang Minang sih. Tapi kalau bisa Terus di kapal kerjanya. kalau gua suka cewek itu yang ceriwis. Kalau gua nggak tahu ya, karena beda kali sama gua ya. Gua kan orangnya begini gitu. Jadi kalau sama cewek yang jaim, pendiam, jual mahal, gua nggak deketin. Gua nggak mau aja gitu. Kayak magnetnya nggak nyampe. Nino ceriwis. Mesti yang ceria kayak gitu. Nino? Nino ceriwis. Kenapa? Nino ceriwis kok. Berarti gue jodohnya Oste. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Kalau fisiknya? Udah sih itu aja. tinggi. Fisiknya mesti tinggi sih kalau gue. Tinggi. Kalau gue suka cewek tinggi. Mutlak sih dari dulu gue suka cewek tinggi. Mesti berhijab Tanta kayak tinggi. Tanta. Berhijab atau model. kalau gue sih nggak matokin dia berhijab sebelum dengan gue ya. Tapi kalau setelah dengan gue itu wajib. Randy, gimana kriterianya? Minang. Berakhlak, beradab, dah. Lu aja nggak ada akhlaknya gimana? Bisa mengimbangi lu yang nggak beradab ya. Nggak berakhlak. Jadi di sini nggak ada yang cocok, nggak ada akhlak semuanya kan, nggak ada adab. Minang, berakhlak, beradab, dan berotot. Itu lu. Udah, Putra sekarang, Putra kita dengerin. Putra serius, coba. Putra. Putra biasanya Kalau gue yang pertama, dari orang tua nggak pernah ngomong harus Minangkabau. Maksudnya nggak harus orang Minang. Katanya kalau pengen yang ngejaga rumah, pengen yang telaten, bagusnya dengan suku A, misalnya kayak gitu. Jadi sometimes kepikiran, oh kayaknya enak juga nih kalau dengan suku A. Karena ternyata kalau ngejaga rumah, jaga orang tua, kayaknya memang bagus. Gitu. Terus kalau karakternya, lu nyari satpam mau mencari bini sih? Jaga rumah. Bukan sih. Ngurus Lu rumah nyari maksudnya. bini atau nyari ART? ART. Jaga rumah coba bini. Tetap yang dicari security ya. Terus kalau gue nggak harus hijab, tapi gue paling suka cewek dengan punya sex appeal. So far nggak ada. Itu hanya ideal ya, tapi nggak terikat ke sana. Maksudnya one day takutnya nggak, ternyata belum nikah, orang takutnya ngait-ngaitin, oh lu terlalu picky, terlalu idealnya ke sana. Enggak kok. Itu cuman di kotakan yang ideal, tapi kalau memang one day dapat dan kebetulan cocok, tapi framingnya di luar yang itu ya why not, kenapa enggak. Kalau Nino? Suka wanita yang mau dibimbing. 1. Kedua, mau dibimbing. Mau dibimbing. Oh, Roni tuh mau dibimbing. Roni itu mau dibambang. Ganti. Aku nggak suka wanita berhijab. Oke. Kalaupun nanti sudah kawin, dia berhijab tidak masalah. Terus harus bersih dan tidak bau. Aku nggak suka wanita yang jorok. Nggak bisa, Roni. Aku nggak suka wanita yang jorok. Terus gagal. Roni gagal di syarat kedua. Dan mesti tinggi. Wah, oh Roni bisa, Roni tinggi. Dan kalau ngomongin soal cantik relatif. Tapi ya adalah wanita yang menarik dari segi menarik itu tidak hanya dari segi fisik, tapi menarik di rumah, bisa beres-beres yang berarti kata rapi, telaten mengurus anak, bersih. Saya tidak suka wanita bau. Roni kayak bisa ya. Dia harus wanita. Oke, terakhir. Gua pengen teman-teman
ngungkapin yang dirasain kalau ada orang kepo nanya-nanya terus gitu. Lo kok nggak kawin-kawin sih? What will you say? Najis. Kesel gue. Urusan hidup lo, jangan urus hidup gue. Najis. Astaga. Nyebut. Ngurus hidup gue. Kenapa lu urus hidup gue? Lu urus aja hidup lu. Lu mau kawin, nggak mau kawin. Lu mau makan, nggak mau makan. Lu mau bahagia, mau happy. Lu jangan urus hidup gue. Ya, lu tuh nothing. Emosi banget kayaknya ya. Lo gue Yang lain ada? Kalau ditanya lo kapan nikah, gue bakal tanya lu kapan mati. Karena menikah rezeki dan mati itu Tuhan yang ngatur. Jadi kalau lu tanya gue kapan nikah, lu kapan mati? Gue juga nggak tahu jawabannya kapan gue bakal nikah. That's it. Udah muak ya? Yose? Iya, lumayan sih. Kalau dinanya kayak gitu, gue akan menampilkan muka gue yang tidak sedap itu, lebih mengintimate orang itu gitu. Ya udah, hidup lu, hidup gue gitu. Gak ada untungnya buat lu dan gak ada ruginya juga buat gue gitu. Jadi nggak usah. Bagus. Kalau gue secara kan gue punya akhlak dan adab ya. Doain aja ya, kata gue gitu aja sih. Simpel, nggak usah marah-marah, bikin cepet tua gitu. Dukunin aja. Kawin sih udah, gue bilang. Gue bercandanya kawin sih udah, nikah aja yang belum. Bener kan? Oh, itu bercanda ya? Bercanda sih. Iya, serius gue anggap aja terserah dia. Enggak, bener. Terserah dia menanggapinya itu seperti apa gitu loh. Maksudnya gue nggak mau menjadikan pertanyaannya dia itu dengan jawaban yang berat gitu loh. Betul sekali, saya setuju dengan Anda. Tapi mungkin karena teman-teman belum sampai di fasenya Nino. Nanti mungkin kalau udah sampai di fase Nino yang gue. itu akan seperti itu reaksinya. Oh iya. Oke deh. Thank you teman-teman. Gue doain semua tetap bahagia. Mau single, harus. double, ya itu rezeki masing-masing, ya nggak sih? Kebahagiaan tuh kita yang bikin. Ya, bahagia. Aku ada hadiah. Apa tuh? Konser nggak? Lu kebanyakan nonton Korea lu? Najis. Kok tiba-tiba layarnya hitam ya? Kurang ajar. Bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.